Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik tema 9 subtema 2 Mopel Bahasa Indonesia Mopel PPKN. Anakku, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita ke bahasa Indonesia dulu. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki negara kita, baik hayati dan non-hayati, jadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan berasal dari sumber daya alam. Contohnya adalah bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Uang hasil penjualan itulah yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi sangat banyak. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil tanah. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan buat minyak, margarin, dan bahan baku sabun. Hal tersebut merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat di halaman 83. Ketika kita tadi telah membaca teks tentang sumber daya alam bermanfaat sebagai pembangunan, informasi penting apakah yang akan atau yang kita dapatkan dari tersebut? Nah, kita gunakan peta ini untuk melengkapinya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Apa sajakah yang termasuk sumber daya alam? Yaitu adalah sumber daya alam hayati dan non-hayati. Mari dijelaskan ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam serta hasil asam. Kemudian, mengapa sumber daya alam menjadi modal pembangunan? Ya, karena sumber daya alam itu bisa atau dapat kita jual atau kita ekspor ke negara lain, seperti sumber daya alam dari kehutanan maupun dari hasil. Kemudian sebutkan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Tadi yang pertama sudah dijelaskan, contohnya adalah yang mana kelapa sawit, ya, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Paham ya anak-anak terkait dengan bahasa Indonesia untuk hari ini? Oke. Sekarang kita ke mukul PKN. Di halaman 86, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Cinta tanah air harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta terhadap tanah. Salah satunya dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban dilaksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada contoh kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Yang pertama kewajibannya itu apa saja? Membayar pajak. Ya, kita pajak pembangunan, maksudnya pajak PBB, bisa pajak kendaraan bermotor, ya, serta yang lainnya. Yang kedua, menjunjung hukum pemerintahan. Tujuan pembuatan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Hukum mengatur kehidupan manusia dan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, kita wajib menjaga kelestarian lingkungan ya. Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar selama 12 tahun. Ya. Yang kemudian adalah hak. Yang pertama, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, membela negara. Empat, mengeluarkan pendapat. Lima, beragama dan beribadah. Enam, mendapat pendidikan yang layak. Tujuh, mengembangkan kebudayaan. Delapan, hak menikmati kekayaan. Ya, itu keterangannya ada di buku paket halaman 80 sampai 90 terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Setiap manusia tentu ingin mencukupi kebutuhan, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam tersebut. Nah, ini berikut hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, kewajibannya adalah mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam. Ketiga, melakukan reboisasi tempat, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kelima, memanfaatkan energi alternatif. Kemudian, hak terhadap sumber daya alam adalah satu, pemanfaatan hasil pertanian untuk dikonsumsi sehari-hari. Yang B, penggunaan sumber energi. Kemudian, menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana. Sumber daya alam harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara sembarangan. Jika tidak, sumber daya alam akan rusak atau habis. Jika sumber daya alam rusak dan habis, kehidupan manusia terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Jaga kelestarian lingkungan menjadi kewajiban kita. Sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat dan pemerintah. Nah, sini bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, yaitu kerjasama warga masyarakat. Yang pertama, mengelola sampah dengan baik, melaksanakan kerja bakti secara rutin, saling mengingatkan jika ada tindakan yang dapat merusak lingkungan, kemudian melakukan kegiatan reboisasi. Kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah. Yang pertama, menyediakan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, memberi sanksi yang sepadan kepada perusahaan. Yang keempat, membentuk LMPH, lembaga ya, untuk mengontrol secara swadaya kelestarian. Nah, paham ya anak-anak? Itu terkait hak dan kewajiban. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk tematik subtema 2 Mupol Indonesia dan DPS. Aku akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.